Seperti yang kita ketahui, informasi akuntansi itu harus mampu mempengaruhi sebuah keputusan yang ada. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka bisa dikatakan bahwa informasi tersebut tidak relevan. Informasi yang relevan itu sejatinya harus bisa membantu si pemakai atau si pembuat keputusan itu bisa memprediksi tentang hasil dari kejadian yang ada di masa lalu, masa kini, hingga masa depan, yang akhirnya bisa memiliki nilai prediktif. Informasi yang relevan ini juga bisa membantu si pengambil keputusan untuk menjustifikasi atau mengoreksi ekspektasi atau mengoreksi harapan yang ia inginkan di masa lalu untuk bisa terjadi di masa ini atau bisa terjadi di masa depan. Dari sini itu bisa menghasilkan sebuah nilai umpan balik. Lalu agar relevan, informasi juga harus tersedia kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan diambil. Itu menurut Pearson dan Undergraduate. Sementara itu, relevansi nilai atau value relevance itu dari informasi akuntansi memiliki arti kemampuan informasi akuntansi untuk menjelaskan nilai perusahaan. Nah, dalam penelitian mengenai relevansi nilai ini, relevansi nilai ini menjadi penting karena ia mempunyai klaim yang menyatakan bahwa laporan keuangan berbasis cost historis telah kehilangan sebagai besar relevansi bagi investor. Nah, information approach ini sangat berpengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh investor. Investor sebelum melakukan investasi pada saham di suatu perusahaan pastinya harus mencari informasi mengenai perusahaan tersebut. Nah, biasanya melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan oleh investor. Nah, dari mereka melihat laporan keuangan yang diterbitkan tersebut, investor dapat mengestimasi masa depan dari keuangan dan juga kinerja dari suatu perusahaan. Nah, kegunaan dari laporan keuangan ini dapat diukur dari seberapa besar efek dari laporan tersebut bagi keputusan oleh para investor. Sekarang saya akan menjelaskan the outline of research problem. Nah, alasan adanya respon dari pasar menurut decision theory model karena investor itu punya keyakinan atau pengetahuan awal mengenai prior information atau expected return. Selanjutnya, ada informasi baru yang datang. Maka informasi yang ada bisa direvisi, namun tergantung relevan atau tidaknya suatu informasi baru yang diterima. Jika ada revisi, maka akan diikuti oleh pembelian atau penjualan sekuritas. Selisih dari prediksi awal dan informasi baru ini disebut dengan abnormal return. Return sendiri terdiri dari dua sumber. Yang pertama ada return pasar dan return dari perusahaan itu sendiri. Kalau return pasar itu mengikuti industrinya, sedangkan return dari perusahaan itu ya dari perusahaan itu sendiri. Tergantung dari kinerja masing-masing perusahaan, jadi dua return itu hanya spesifik return yang bisa dikaitkan dengan financial accounting information. Jadi jika ada good news akan direspon positif dengan abnormal return, sehingga financial information itu useful. Nah, ada Double and Brown. Nah, di mana metodologi ini mengambil data sampel dari informasi estimate investor earning expectation sebagai indikator pengukuran. Di mana BNB ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu good news dan bad news. Di mana good news itu jika actual earning lebih besar daripada expected earning, dan bad news itu expected earning lebih besar daripada actual earning. Nah, pengukuran ini bisa diukur dengan menggunakan rumus CAPM, di mana return diperoleh dari selisih harga saham sebelum melakukan investasi dan sesudah melakukan investasi. Nah, kelemahan dari BNB sendiri itu di mana tidak bisa memprediksi hubungan kausalitas, dikarenakan metodologi ini harus menghitung datanya itu setiap bulan, di mana dengan mengukur data setiap bulan kita tuh melihat apakah dia masuk good news atau bad news. Nah, sehingga dengan pengukuran data yang panjang dan lama ini membuat data itu bisa terkontaminasi dengan informasi-informasi lain. Misalnya di tengah tahun perusahaan merger dengan perusahaan lain, atau perusahaan membagikan dividen kepada pemilik saham mereka, sehingga dari informasi baru ini bisa mempengaruhi informasi yang lama. Nah, lalu gimana sih caranya bisa menguji kausalitas? Nah, ada dengan dua cara, yaitu narrow window dan wide window, di mana narrow window ini bisa melihat data 5-10 hari sebelum dan sesudah. Nah, sedangkan yang wide window itu melihat dari 12 bulan sebelum dan sesudah. Mengenai earning response coefficients atau yang biasa disebut dengan RC. RC merupakan model penilaian yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan naik turunnya harga saham atas transaksi pasar terhadap informasi laba yang diumumkan oleh perusahaan. RC dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain persensi laba, pertumbuhan perusahaan, risiko, struktur modal, dan juga ukuran perusahaan. Nilai RC didapatkan dari nilai return, sedangkan return sendiri adalah tingkat keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi dalam instrumen investasi surat berharga saham. Cara menghitung RC antara lain, RC sama dengan PT ditambah DT dikurang PT-1 per PT-1, di mana RC sendiri adalah koefisien respon laba, PT adalah harga saham perusahaan 6 bulan setelah tahun fiskal yang berakhir pada periode PT. DT sama dengan dividen yang didistribusikan pada periode PT. Saya akan menjelaskan tentang a caveat about the best accounting policy. Accounting policy bisa bagus bagi investor, tetapi tidak bagus bagi masyarakat umum. Mengapa demikian? Karena lebih memberikan kepastian bagi investor, sedangkan bagi masyarakat umum tidak bagus karena biaya aset yang tinggi di belakang. Lalu ada informasi akuntansi sebagai public good yang mempunyai karakteristik jika terdapat penggunaan oleh satu orang maka tidak mencegah penggunaan kembali oleh orang lain. Jadi perusahaan tidak dapat membebankan biaya kepada pengguna untuk informasi akuntansi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari the value relevance of accounting information.
Jadi kesimpulannya adalah respons dari pasar sekuritas terhadap informasi akuntansi itu mendukung akan rational decision theory dan efficient securities market theory, di mana nilai earning per share ini mempengaruhi harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa earning per share ini memiliki nilai akuntansi yang relevan. Jadi semakin tinggi nilai earning per share-nya, berarti nilai profit juga akan semakin tinggi dan semakin banyak investor yang tertarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, nilai buku ekuitas mempengaruhi harga saham. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai buku ekuitas memiliki relevansi nilai akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai buku ekuitas meningkat, maka harga saham akan meningkat. Dan jika nilai buku ekuitas menurun, maka harga saham akan turun. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih.